Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu fikih, dan khusus di pembahasan fikih ini kita akan mengkaji tentang sifat wudu Nabi dan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hal yang sering kita lupakan ketika kita mempelajari kaifiyat ibadah sunnah, mempelajari tata cara ibadah yang sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya fokus kepada salatnya, tapi lupa bahwa ada hal yang wajib kita ketahui dan pelajari sebelum salat, yaitu tentang wudu. Dan di antara risalah yang akan kita kaji tentang sifat wudu Nabi ini, yakni faedah dari karya tulis Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah. Qala muallif rahimahullah, kata beliau setelah memuji Allah Azza wa Jalla dalam muqaddimahnya, maka Syekh Jibrin menyatakan apabila seorang muslim mau berwudu, maka hendaknya dia berniat di dalam hatinya, kemudian membaca basmalah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, atau kama qala sallallahu. Kata Nabi SAW, tidak akan sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Irwalul Ghalil, bahwa seseorang tidak akan pernah sah salatnya kalau dia tidak pernah sah wudunya. Seseorang ketika mengerjakan salat tapi salatnya ternyata tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, di antara penyebabnya mungkin karena wudunya tidak diterima juga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga antara wudu dan salat sangat berkaitan. Kata Nabi, orang yang wudunya tidak sempurna adalah orang yang tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ini diantara tahapan yang harus dilakukan seorang muslim ketika berwudu. Ketika berwudu, maka sebelum berwudu dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kalau disebut kata basmalah, maka ini maksud adalah bismillah. Kata bismillahnya saja. Tapi ketika disebut tasmiyah, maka yang dimaksud adalah bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada pembahasan. Lalu bagaimana ketika wudunya di dalam kamar mandi? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun tidak akan saya bahas sekarang, sehingga pada pembahasan awal ini kita akan hanya fokus pada pembahasan tahapan demi tahapan yang bisa dilakukan dengan ringkas, sehingga para pemirsa yang menyimak kajian ini bisa langsung mengamalkan wudu sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin pertama, seseorang ketika berwudu dia harus menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan ingin sempurna wudunya. Dan apabila seseorang dia lupa
ketika berwudu tidak menyebut basmalah, tidak membaca bismillah, maka wudunya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Bedakan kata harus dan wajib. Kalau harus itu tuntutan yang berlandaskan anjuran, karena adanya banyak faedah yang akan didapatkan bagi orang yang melakukannya. Tapi kalau kewajiban, maka ada latar belakang yang dituntutkan dari syariat. Maka meskipun Nabi SAW menyatakan tidak akan sempurna wudu seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah sebelum wudu, dia tidak menyebut bismillah, tetap sah salatnya, tetap sah wudunya. Ketika wudunya sah, maka salatnya pun sah. Dan tidak perlu mengulangi wudunya. Kemudian di antara tahapan selanjutnya, setelah sebelum wudu kita membaca bismillah, kita masuk pada tutorial wudu sesuai sunnah Nabi. Jadi kalau bismillah ini anggaplah poin sebelum poin utama. Jadi ketika rangkaiannya sebelum disebutkan, maka bismillah sudah disebutkan. Ketika rangkaiannya belum dilakukan, maka bismillah sudah disebutkan. Sebagaimana ketika kita mau makan, sebelum makan mengucapkan basmalah, bismillah, baru kita makan. Tangan kanan, makan yang terdekat. Itu diantara rincian dalam mengamalkan basmalah dalam suatu amalan. Maka rangkaian pertama dalam berwudu disunnahkan mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudu. Hal pertama, sekali lagi, setelah bismillah. Bismillah itu anggaplah di luar rangkaian atau tahapan wudu sesuai sunnah Nabi. Jadi bismillah ini dilakukan sebelum berwudu. Tapi kalau sudah berwudunya, ini tahapannya. Pertama, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi jangan langsung kumur-kumur. Kemudian yang kedua, setelah kita mencuci kedua telapak tangan, kita berkumur-kumur, yakni memasukkan air ke dalam mulut, lalu ya, maksudnya tuh di sini berkumur tuh ya, bagaimana caranya si air ini berputar ya di dalam mulut. Tidak hanya nah, masih banyak di antara kita yang kalau berwudu masukin mulut tapi tidak berkumur, tidak memutarkan air di dalam mulut. Jadi di poin kedua ini, setelah kita mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, kita berkumur, ya, bisa dengan 2 tangan atau 1 tangan, 1 tangan kanan. Masukkan mulut dan berkumur. Airnya dikocok, diputar dalam mulut kita. Setelah itu dibuang. Secukupnya saja. Tidak harus lama-lama dikumurnya. Dan bersama dengan itu, yang ketiga, beristinsyak ya, mengisap air dengan hidung. Lalu istinsyar. Mengeluarkannya dari hidung. Ya, setelah istinsar dari hidung juga. Yang ketiga ini masih banyak di antara kaum muslimin yang kagok, keder, bingung dalam mengamalkannya. Jadi rincian dalam mengamalkan poin kedua dan poin ketiga adalah ketika kita mau berkumur-kumur, saya contohkan dengan 2 tangan. Misalkan contoh kita ilustrasikan ini air. Ketika masuk ke dalam mulut, di waktu yang bersamaan setelah masuk ke dalam mulut, langsung kita naikin ke atas, agar air bisa terjangkau oleh hidung dan bisa dihirup oleh hidung. Setelah istinsyak, istinsar, dikeluarkan. Ini sebetulnya amalan yang ringan.
Tapi ada perhatian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau kita sedang berpuasa, jangan terlalu dalam, karena memang jangankan sedang berpuasa, tidak berpuasa pun itu kalau masuk dalam hidung perih banget, subhanallah. Jadi kalau ketika kita mengamalkan tahapan kedua ya, berkumur-kumur dan istinsyak, itu masukin air dalam hidung. Jadi jangan dipisah gini, lalu hidung. Nah, itu enggak begitu. Jadi air masukin ke dalam mulut, lalu langsung dari mulut ke atas dihirup oleh hidung. Di waktu yang bersamaan kita keluarkan. Insya Allah nanti di pembahasan setelahnya lebih rinci. Keempat, setelah istinsyar, disunnahkan ketika menghirup air dilakukan dengan kuat, kecuali jika dalam keadaan berpuasa, maka tidak harus mengeraskannya, tidak harus terlalu dalam. Ini yang poin yang tadi saya sampaikan, ada batasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu jangan terlalu kuat istinsyaknya, karena dikhawatirkan air masuk dalam tenggorokan sehingga membatalkan wudunya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa balighu fil istinsyaqi illa an takunu sha'iman." Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan lainnya, dan nyatakan sanadnya sahih. Anggaplah di poin keempat ini hanya pelengkap dari poin ketiga, biar nanti para pemirsa tidak kebingungan dalam menyimpulkan tahapannya. Maka tahapan ketiga ya, tahapan keempat, tapi poin-poin keempatnya adalah istinthar. Jadi pertama tadi mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian yang kedua berkumur-kumur, yang ketiga beristinsyak, dan 2 dan 3 ini digabungkan prakteknya, tidak dipisah-pisah antara kumur-kumur dan istinsyaknya. Lalu yang keempat istinthar, dikeluarkan airnya. Ya, dan ini kita golongkan di poin keempat, biar nanti kita tahu urutannya dengan mudah. Adapun poin tadi yang tentang perintah Nabi SAW untuk tidak terlalu keras dalam menghirup air dalam hidung, itu hanya tambahan dari poin sebelumnya. Lalu yang kelima, mencuci wajah, dan batas wajah ini adalah dari batas tumbuhnya rambut kepala bagian atas hingga dagu, dan mulai dari batas telinga kanan hingga telinga kiri. Jadi kalau untuk wajah dari bagian atas, mulai dari tumbuhnya rambut di sini. Jadi kalau masih ada rambut, nah ini setelahnya kan tidak ada rambut nih. Nah ini udah mulai bagian wajah. Nanti lalu bawahnya hingga dagu, ya. Cukup sampai sini ya. Tidak sampai sini, karena kalau sampai sini termasuknya ini tenggorokan dan ini sudah masuk ke bagian badan. Dan nanti untuk bagian sampingnya, samping kanan dari daun telinga ini, berbatasan daun telinga nih, kan ini masih keras nih ya, ini keras pasti berarti ini termasuk dalam telinga. Kalau yang sudah tidak kerasnya ini bagian wajah. Sebelah kirinya pun demikian. Jadi rotasinya dari atas ke sini, dari kanan dan ke kiri. Ini bagian ke-5. Jadi ketika setelah kita beristinthar, mengeluarkan air dari hidung, kita mencuci wajah. Dan nanti ada bahasan yang saya akan rinci dari sisi bahasa dari sisi mencuci dan mengusap, ya. Karena nanti ada pemahaman dan praktek yang berbeda. Kalau mencuci, jadi ada bagian-bagian yang saya sebutkan cuci. Kalau mengusap, saya sebutkan mengusap. Kemudian yang keenam, setelah kita mencuci wajah, ada perincian dari Syekh.
Jika rambut yang ada pada wajah tidak terlalu tebal, tipis ya, maksudnya rambut yang ada di sekitar wajah seperti janggut, maka wajib dicuci pada kulit dasarnya. Kalau tipis seperti ini janggutnya, rambut dalam wajahnya tipis seperti saya, ini wajib dicuci, gitu. Tetapi jika rambut dalam wajah ini termasuk mungkin dagu, janggut yang dalam dagu, di sini ya suka ada apa namanya, jamban apa itu namanya, ya brewok ya. Kalau dia tipis, dia harus kena tetap dicuci sampai kulit. Tapi kalau dia tebal, maka wajib mencuci bagian atasnya saja. Namun disunahkan menyela-nyelai rambut yang tebal tersebut. Jadi kalau kita punya janggut atau brewok yang tebal, maka wajib dicucinya bagian atasnya saja, bagian rambutnya saja. Misalkan Masya Allah la quwwata illa billah, janggutnya tebal, maka cukup dicuci apa namanya, bagian atasnya saja, tidak perlu sampai segini-segini. Tapi disunahkan ketika sudah dibasahkan bagian atasnya, tangan bagian yang tangan kita yang masih ada sisa air, kita masukin gini di sela-selain, begitu, di sela-selain, tidak harus menyentuh kulit wajah ya. Jadi sekali lagi, kalau rambut dalam wajah kita berupa janggut dan semisalnya itu tipis, tetap wajib harus dicuci sampai kulit. Tapi kalau tebal, cukup dicuci bagian, wajib dicuci bagian atasnya saja, permukaan rambutnya, dan disunahkan untuk di sela-sela. Karena Rasulullah SAW selalu menyela-nyelai jenggotnya di saat berwudu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Kemudian yang ketujuh, atau amalan yang ya, karena yang keenamnya anggaplah setelah memuasi wajah, ini yang keenam adalah apa bahasa istilah modernnya, treatment, pengurusan janggut dan rambut-rambut yang ada di sekitar wajah kita. Yang ketujuh, mencuci kedua tangan hingga siku. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aidikum ilal marafiq, dan kedua tanganmu hingga siku. Dan ini satu poin yang nanti ada kaitan dengan kaki juga. Jadi ada banyak kaum muslimin yang mengamalkan mencuci tangan saat berwudu itu tidak sesuai sunnah. Memang tetap sah insyaallah wudunya, tapi tidak mendapatkan pahala kesempurnaan wudu. Sebagaimana ketika kalian tidak bisa mendapatkan bonus dari perusahaan, nyesel tidak? Nyesel. Kenapa kemarin nggak saya ambil ya tawaran dari bos? Kenapa kemarin saya nggak lembur ya? Kan lumayan tuh dapat bonus lemburan. Nah, gitu. Ini pahala sunnah yang bisa melengkapi amalan wajib kita dan menambah amalan wajib kita. Sehingga praktek mencuci tangan yang benar adalah dari telapak tangan kita sampai dengan siku. Sebagaimana tadi Allah Azza wa Jalla menyatakan, dan kedua tanganmu hingga siku. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Jadi ketika ini air kucuran ya, bisa dari gentong atau dari keran. Jadi begini. Mulai terbasuh dari kedua telapak tangan, turun hingga ke siku. Nanti sambil kita basuh dengan tangan kiri, supaya ketika yang dibasuh adalah sebelah sini merata dan sebelah sini pun kena. Jadi bagian dalam, bagian luar tetap terkena air. Dan begitu pun dengan tangan kiri sama. Ini yang benar sesuai sunnah. Karena di masyarakat bukan begini, tapi begini, terbalik dari siku ke telapak tangan, sehingga bertentangan dengan alur pencucian tangan yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, tahapan ketujuh setelah mencuci tangan, ketika mencuci tangan, maka dari kedua telapak tangan ya sampai siku.
silakan setelah ini kita kita ratakan sampai dari ujung ke tangan hingga siku itu terkena semua. Kalau lebih baik nanti dilebihkan lagi, ya, beberapa ruas jari biar lebih aman, ya. Karena mungkin ada sebagian kita yang mungkin hanya fokus di sini, ternyata airnya tidak sampai ke siku. Kita ginikan. Semakin banyak anggota tubuh yang terkena air wudu, insyaallah semakin banyak anggota tubuh kita yang akan bercahaya di akhirat, insyaallah. Kemudian selanjutnya bagian 8, kemudian mengusap kepala beserta kedua telinga sebanyak 1 kali, dimulai dari bagian depan kepala, lalu diusap ke belakang kepala, lalu membalikannya ke depan lagi, dan setelah itu baru kita membasuh telinga. Dan ingat, ini dilakukan hanya 1 kali, ya. Kalaupun memang praktek yang terjadi kan lebih dari itu. Saya contohkan, ketika kita membasuh kepala kita, membasuh kepala, ya, maka tangan kita tegakkan air, ya kan? Karena di sini bahasanya mengusap, bukan mencuci, maka bukan air yang ada di tangan kita kopiokan ke sini. Kita tangannya masih basah, kan? Set, selesai. Kita gini, dari depan kepala kita tarik ke belakang hingga tengkuk atau hingga bagian rambut bagian belakang, kemudian tarik lagi ke depan. Setelah kembali lagi ke kepala bagian depan, lalu tangan kita yang masih ada sisa air kita usapkan ke telinga kita, gitu ya, begitu, yes. Jadi ketika setelah dari depan tarik ke belakang hingga rambut bagian belakang, kemudian kita tarik lagi ke depan. Setelah selesai, kita langsung mengusap telinga kita, begitu ya, kelihatan? Gitu. Bukan begini, tapi seperti yang tadi sudah saya contohkan. Kemudian tahapan terakhir maksudnya mencuci kedua kaki hingga kedua mata kaki. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang dimaksud mata kaki adalah benjolan yang ada di bawah di sebelah bawah betis. Maksudnya ini insyaallah semua kaum muslim sudah maklum, sudah mengerti, sudah paham mana yang dimaksud mata kaki. Pokoknya di bagian telapak kaki yang bagian benjol, kalau sebelah kanan benjolnya, kalau kaki sebelah kiri maka sebelah kiri yang benjol. Itu adalah batasan air harus terkena, sebagaimana siku harus terkena, dan sebaiknya lebih ke atas lagi dibasuhnya agar lebih aman dan lebih banyak anggota tubuh yang terkena air wudu. Ini yang di antara poin pokok dari tahapan wudu. Saya ulangi ya, kita ringkas mulai dari poinnya, mulai dari tahapannya. Pertama, sebelum berwudu kita mengucapkan basmalah, bismillah. Kalau disebutkan basmalah, lafaz yang harus kita baca adalah bismillah. Kalau tasmiyah, maka yang dimaksud adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tahapan pertama, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudu. Ingat, ini bagian dari amalan sunnah. Jadi fokus kita jangan ini mana yang wajib, mana yang sunnah, jangan bahas itu dulu. Pahami poin dasar ini, insya Allah wudu kita tidak hanya sempurna, tapi berpahala sangat lengkap dibandingkan wudu yang hanya fokus pada yang wajibnya. Pertama, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut, lalu memutarkan air di dalam mulut, kemudian mengeluarkannya.
Kalau yang tidak disebutkan bilangannya, maka boleh 1, boleh 2, boleh 3 kali, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan banyak riwayat tentang sunnah-sunnah membasuh anggota wudhu 1, 2, 3, terkhusus dalam kitab Sahih Bukhari. Maka ketika ditanya mana yang lebih utama, bilangan yang harus kita lakukan, kata Imam Bukhari rahimahullah, maka lakukanlah semua bilangan untuk membasuh anggota wudhu. Maksudnya ketika kita menemukan adanya amalan yang beragam, 1, 2, 3, kadang seperti kita membaca doa ini, membaca doa itu, membaca doa yang lain, selama itu sunnah dan khilafnya tanawu', maka yang afdal, yang utama adalah kita memixkan, mencampurkan dan mengamalkan rangkaian sunnah-sunnah tersebut dengan bergiliran. Kita amalkan secara bergiliran. Ada kalanya kita lakukan 1 kali, kadang kalanya kita lakukan 2 kali, kadang kalanya kita lakukan 3 kali. Selama berdasarkan hadis yang bisa diterima, minimalnya hasan ataupun sahih, maka kita lakukan secara bergiliran. Kalau ada doa-doa yang harus kita baca dan memang ternyata ini pun sunnah, itu sunnah, yang lain sunnah, maka lakukan secara bergiliran. Jangan hanya satu saja yang kita amalkan. Tidak begitu. Ini di antara konsekuensi berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkumur-kumur, ya silakan mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan asalkan tidak lebih dari 3 kali. Dan ingat, tidak hanya memasukkan air dalam mulut, tapi dikumurkan, diputarkan air di dalam mulut. Lalu setelah itu istinsyak, memasukkan air dalam hidung. Itu yang ketiga ya, maaf. Pertama yang tadi kumur-kumur, atau biar mudah deh. Ya, saya ngikutin alur ini. Mencuci kedua telapak tangan, kemudian kedua kumur-kumur, lalu yang ketiga beristinsyak, memasukkan air dalam hidung, dan ini digabung ya. Setelah kumur-kumur masukkan air dalam mulut, proses kumur-kumur berlangsung, kita langsung naikin ke tangan kita agar hidung kita bisa menjangkau air dan bisa menghirupnya dalam hidung. Setelah itu kita keluarkan. Ya, kita bantu dengan tangan kiri untuk mengeluarkan air dalam hidung kita. Ketika kita istinsar, mengeluarkan air dalam hidung, dan kita pun mengeluarkan air dalam mulut kita. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, untuk meringkas berarti istinsarnya kita gabungkan dengan istinsyak ya, mengasap dan mengeluarkan air dalam hidung. Lalu yang keempat, mencuci wajah. Tadi batasannya sudah saya jelaskan, atas dari batasan tumbuhnya rambut, bawah hingga dagu, kanan dan kiri dari perbatasan dengan daun telinga. Dan jika rambut yang ada dalam wajah kita berupa janggut ataupun brewok ya, tipis, tidak terlalu tebal, maka wajib tetap dicuci sampai terkena kulitnya. Tapi ketika rambut pada wajah kita tebal, kita Masya Allah dikaruniai janggut yang tebal, maka cukup wajib yang dibasuh adalah rambut bagian ujung atasnya saja, bagian bawahnya. Maksudnya bagian atas itu bagian ujung rambut, dan disunahkan untuk disela-selahi bagian tengah rambutnya ya, tidak harus menyentuh kulit wajahnya. Kemudian bagian kelima, kalau tadi janggut bagian masih termasuk wajah. Yang kelima, bagian mencuci tangan, ya. Bentar. Yang kelima, kita mencuci kedua tangan. Yang tutorialnya, yang tahapannya dari ujung telapak tangan ke siku, bukan dibalik. Air begini, bukan begini ya, bukan dari siku ke telapak tangan, tapi dari kedua telapak tangan ke siku. Ini bergantian kanan dan kiri. Boleh sebanyak 2 kali, boleh sebanyak 3 kali, dan boleh juga sebanyak 1 kali. Silakan digabungkan saja, biar kita mengamalkan semua sunnah yang kita sudah ketahui.
Yang keenam, yakni sebentar. Setelah mencuci tangan, yang keenam adalah membasuh kepala. Nah, kalau kepala berarti ini batasannya persis seperti batasan wajah. Kalau wajah dari mulai tumbuhnya rambut ke bawah, kalau kepala dari tumbuhnya rambut ke atas hingga rambut bagian belakang, berbatasan dengan tumbuhnya rambut dengan tengkuk leher ya, bagian belakang. Jadi untuk bagian kepala, mulai dari tumbuhnya rambut depan, kemudian kita tarik ke belakang hingga bertemu dengan rambut bagian belakang, ya, berbatasan dengan tengkuk atau leher bagian belakang. Kemudian tarik lagi ke depan. Setelah itu kita langsung tanpa harus dibasahin lagi, rambutnya tidak harus ke tangannya tidak harus dibasahin lagi. Setelah dari rambut, kita langsung membasuh telinga. Dan ini hanya satu kali. Kemudian setelah itu kita yang ke-6 ya, berarti yang ke-7 ya. Yang ke-7, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Ya, setelah kita selesai kepala, maka kita mencuci kaki seperti mencuci tangan. Dari ujung jari kaki hingga mata kaki. Berarti posisi ini kaki, maaf ya, saya tidak bisa mengangkat kaki. Ini mungkin ini ilustrasi kaki kita, ini telapak, ini jari-jari kaki kita. Jadi bukan begini, bukan mata kaki dulu lalu jari, tidak seperti praktik tangan tadi, ya, tidak seperti di masyarakat, tapi diangkat kakinya, sebagaimana ke tangan dari jari dulu baru ke siku, maka kaki pun sama, dari jari kaki turun lalu biar mengalir ke mata kaki airnya, sambil di sela-selai ya. Dan ingat, salah satu sunnah juga ketika membasuh kaki adalah mencuci kaki, bahasanya mencuci bukan mengusap, maka di sela-selai juga tangan kita, jari tangan kita sambil menyela-nyelai jari kaki kita. Ya, jadi sela-sela. Ada rincian dari penjelasan Syekh Jibrin rahimahullah tentang sunnah-sunnah terkait dengan anggota wudhu. Cuma catatan dari saya, karena masih banyak juga di antara kaum muslimin yang kalau berwudhu dengan sarana apapun, dari kucuran, wadah, ya, dan lainnya, itu tidak sambil dilengkapi air wudhunya. Termasuk kalau mencuci kaki tidak disela-selai jarinya. Ini pun salah satu kerugian dalam amalan sunnah, sehingga kita tidak sempurna wudhunya. Lalu bagaimana bagi orang yang qadarullah wa syafa'al, tidak punya jari, atau bagian tangan atau kakinya terputus karena suatu musibah, tidak seperti normalnya manusia, maka Syekh menjelaskan, bagi orang yang tangan atau kakinya terpotong, maka dia mencuci bagian yang tersisa yang wajib dicuci. Dan apabila tangan atau kakinya itu terpotong sama sekali, maksudnya terpotong semua, maka cukup mencuci bagian ujungnya saja. Jadi kalau misalkan, maaf, ini semoga menjadi sarana untuk kita yang Allah karuniakan anggota tubuh yang normal untuk terus bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, memanfaatkan keindahan tubuh yang sudah Allah berikan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bermaksiat pada Allah. Dan untuk orang-orang yang sudah diuji oleh Allah dengan terputusnya sebagian anggota tubuh wudu, ya, anggota tubuh wudu atau anggota wudunya, maka tetap bersabar dan insya Allah masih ada solusi untuk kalian
bisa mengamalkan sunnah sesuai mengamalkan wudu sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang bagian tangan, ya contoh maaf tangan misalkan terputus segini jarinya misalkan, maka tetap kita mencuci bagian ujung ini dan bagian yang lainnya yang masih terkena wajib dibasuh. Begitupun kaki sama, kalau memang ternyata yang terputus sebagian dari anggota wudunya, maka tetap dibasuh, tetap dicuci. Tapi kalau memang ternyata misalkan contoh anggota tangan dari ujung jari hingga siku, kalau kaki dari ujung kaki hingga mata kaki. Kalau qadarullah tangan ternyata subhanallah terputus semua, jadi hanya segini dan anggota wajib wudunya hilang, maka cukup mencuci bagian ujungnya saja. Begitupun kaki sama. Sehingga ini tidak ada yang sulit dalam syariat. Kalau ada orang yang masih merasa tidak bisa beribadah pada Allah, ingat, bukan karena syariat yang terbatas, tapi niat kemauannya yang terbatas, alias malas. Kalau kata orang Sunda, kedul. Dia lupa semua anggota tubuh yang dimiliki itu dari Allah, dan Allah yang menuntut dari pemberiannya bagi kita untuk mengamalkannya dalam beribadah pada Allah. Ya, bagaimana rasanya kalau kita memberikan mobil atau kendaraan inventaris kepada karyawan, lalu kita jelaskan mobil ini untuk ke fasilitas kalian berangkat ke kantor, berangkat kerja, agar tidak ada lagi namanya kesiangan, keterlambatan. Lalu kalian tetap terlambat dan kalian ketahuan menggunakan mobil ini untuk jalan-jalan hura-hura, apalagi nongkrong di diskotik atau mungkin di tempat-tempat yang buruk. Bagaimana perasaannya? Apakah kita yang berikan fasilitas itu akan merasa biasa-biasa saja atau kecewa? Jelas kecewa. Ini Allah Azza wa Jalla yang memberikan semua fasilitas yang kita rasakan nikmatnya saat ini. Dan Allahnya berharap sarana tersebut, baik bagian tubuh ataupun harta, benda, kecuali untuk sarana beribadah kepadanya. Maka setelah kita melakukan tahapan-tahapan wudu tadi, maka kita disunahkan untuk membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-orang yang menyucikan diri. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, dan ada tambahan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan doa ini sangat besar keutamaannya dan sangat bisa melengkapi amalan wudu yang kita kerjakan. Sehingga sekali lagi, setelah wudu jangan lupa membaca doa ini. Kalau kita berwudunya di dalam kamar mandi, maka saya kasih catatan, maka ketika kalian keluar dari kamar mandi setelah berwudu, pertama ucapkan dulu doa keluar kamar mandi, yaitu ghufranaka. Setelah itu baru kita membaca doa setelah wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan sebagai catatan dari Syekh, ketika berwudu maka wajib mencuci anggota-anggota wudunya secara berurutan, tidak boleh diselang-seling, tidak boleh diubah-ubah. Tidak juga
menunda pencucian salah satunya hingga sebelum kering. Maksudnya kalaupun memang kita ada urusan yang sangat darurat, maka kita boleh mungkin menceling, tapi jangan sampai anggota wudhu yang tadi kita basuh kering, nggak boleh. Maka sebaiknya tuntaskan dulu. Insya Allah menuntaskan wudhu tidak sampai 10 menit, sehingga tidak sampai melalaikan anggota kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Iya, kita bisa meluangkan waktu untuk makan, masa untuk wudhu nggak bisa, ya kan? Dan ini tidak lama insya Allah. Dan ingat, wudhu ini adalah penentu ibadah kita, salat kita diterima atau tidaknya. Karena sayang kalau kita sudah berusaha khusyuk, kita tahu sunnah-sunnah salat, bahkan wajibnya salat, rukunnya salat, tapi ternyata kita lupa. Kita tidak fokus kepada memperhatikan wudhu yang kita lakukan setiap hari. Dan boleh mengelap atau mengeringkan anggota wudhu selesai berwudhu dengan handuk atau dengan kain. Jadi memang ada keutamaan dari tetesan air wudhu, tapi bukan berarti tidak boleh mengeringkan atau mengelapkan dengan handuk atau dengan kain. Boleh. Jadi setelah wudhu, biar kita bisa langsung pakai baju atau pakai pakaian, maka langsung selesai wudhu ya, kita lap dengan handuk atau yang semisalnya. Itu boleh kata Syekh. Insya Allah untuk penjelasan selengkapnya tentang sunnah-sunnah wudhu yang lain akan kita kaji bersama di pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga nanti kami diberikan kemudahan Allah Azza wa Jalla untuk bisa mempraktikkannya, agar nanti teori yang kita pelajari saat ini bisa kita lengkapi gambaran ilustrasinya dengan praktik langsung. Insya Allah bagi para pemirsa Syiar TV, barangkali ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silakan bisa kirimkan pertanyaannya melalui email kami insya Allah. Semoga penjelasan ilmu yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan benar, dan Allah pun berikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah dan mendakwahkannya dengan ikhlas. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.